satunya Hasnah, satunya siapa ini? Kita tahu nggak sama, satunya yang dari Hasnah katanya sama dengan kemarin dimasukin, nggak bisa kita nanti pastor karena sudah satunya udah bisa masuk. Ini kita coba yang satunya ini tadi masuk. Ya. Ada berapa kelas ini, Neng? Seperti biasa Bapak ada 2. Berapa jumlahnya? Dari kelas B itu 37 sama kelas A itu berapa ya kelas A? Yang dari kelas A? 42. 44. Berarti semua berapa? 78 Bapak. 37. Ya, ini baru 47. Jadi 79. tolong di teman-teman terus bergabung. Kita ulangi lagi ya, bahwa kita belajar qiraat sab'ah ya, itu hakikatnya bukan belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Tidak benar. Itu orang awam. Yang benar kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran, di mana 14 macam bacaan Al-Quran tersebut biasa disebut bacaan riwayat dari para imam, di mana para imam itu kan mengambil 2 perawi-perawi. Nah, jadi kita akan belajar, kalau belajar ditanya belajar qiraat sab'ah, itu bacaan Nafi' menurut riwayat Qalun. Bacaan Nafi' menurut riwayat Wares. Atau dibalik, bacaan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Bacaan Wares dari Imam Nafi'. Atau langsung potong. Bacaan Qalun, bacaan Wares, ya, jadi nggak boleh bacaan siapa Nafi'. Kalau Nafi' harus diurai lagi. Nafi' menurut riwayat siapa? Karena masing-masing imam dari bacaan kedua perawi itu tidak ada yang sama kalau kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Oke? Nah, jadi enaknya ngomong tadi, belajar qiraat sab'ah adalah belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Nah, kita bilang 14 macam bacaan Al-Quran, padahal satu riwayat itu juga suka satu ayatnya lebih dari lebih dari satu wajah bacaan. Contoh, umpamanya Qalun. Kalau ada mim jamak, ada mat munfasil, maka dia 4 wajah, kan berarti nambah wajah bacaannya. Tapi kalau nama, ya nama bacaannya tetap hanya 14. Tapi wajah bacaan setiap perawi itu banyak yang melebihi dari satu wajah bacaan. Contoh umpamanya Wares ada mat badal. Nah, mat badal itu kan ada 3 wajah bacaan dia punya. Yaitu apa? Salah satu badal. Yaitu boleh qasar, boleh tawasul, boleh tul. Itu sebagai ada al-ta'rif. Nah, al-ta'rif untuk kholaf dan kholat dia ada tahqiq, ada sakta, ada an-naql. Nah, sehingga mempunyai 3 wajah bacaan berarti ya melebihi dari kalau macamnya bacaan ya. Tapi kalau macamnya bacaan dibangsakan kepada nama perawinya tadi, maka 14 macam bacaan Al-Qur'an. Nah, jangan sampai keliru. Qiraat sam'ah itu baru muncul, ada istilah Quran sam'ah baru setelah ya mangga. Ini siapa ini? Iya. Terus? Iya. Dia lagi ngajar nih. Jadi
Dulu Neng. Jadi dari mana? Pandeglang. Meter berapa? Oh, terus mau balik pulang. Oh gitu. Oh gitu. Mangga, mangga. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Ya, dah. Pandeglang ya. Ini juga. Oh, ini anu ya. Apa? Oke, lagi ngajar saya. Mangga, mangga. Oke, saling doa. Amin, amin. Salam. Tolong pintunya ditutup yang kenceng. Ya. Halo? Ya, maaf ya, ada tamu. Sebentar. Alumni kita ya baru di wisuda pamitan ya. Oke, mudah-mudahan kalian nanti cepat menyusul ya jadi sarjana Al-Qur'an. Di mana apa stempelnya ahli kiroat atau baca kiroat ngantuk, nggak fokus, gimana itu ya. Jangan begitu. Oke. Nah, sampai mana ini tadi lah lupa. Jadi kiroat sam'ah itu baru muncul setelah abad ketiga Hijriah. Jadi setelah 300 tahun itu ada istilah kiroat sam'ah. Nah, dibaca kemarin di mana? Di Maisuro halaman 339. Ingat-ingat. Makanya kalau belajar kayak gini tuh ya setiap stabilo supaya bisa nandain mana yang sudah kita jelaskan, ya. Stabilo, ya. Kalau belum sekarang mulai minggu depan, ya, disiapin, ya. Nah, terus tadi kalau abad ketiga Hijriah ada istilah apa kiroat sab'ah, ya. Jadi sebelumnya tidak ada istilah kiroat sab'ah. Nah, terus kiroat sab'ah menurut Thorik As-Satibiyah itu baru abad ke-6 Hijriah. 6 sampai 7 Hijriah. Jadi setelah tepatnya tahun 1200 Masehi. Jadi sampai sekarang pembelajaran qiraat sab'ah menurut Thorik As-Satibiyah ya, menurut metode atau yang dikembangkan oleh Imam As-Satibi itu tahun 1200 berarti sampai sekarang ada 800 tahun yang lalu. Oke. Itu namanya As-Satibi. Oke, dah ya. Nah, sekali lagi dibaca di sana di halaman 339 Maisuro. Itu secara ringkas saya jelaskan di sana ya, dalam makalah itu ya. Terus baru tahun 1400 Masehi. Jadi 600 tahun yang lalu ada istilah kiroat 10. Oke. Nah, kiroat 10 oleh Ibnu Jazari. Nah, sudah dibaca di sana. Di Maisuro juga, itu ada terusannya. Nah, kita kenapa belajar kiroat sab'ah? Karena nilai sanatnya itu mutawatir. Jadi bacaan Al-Qur'annya itu sebagai bacaan yang sah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ingat, kiroat 10 juga sama. Ya, karena kiroat 10 itu 3 ya ditambah 3. 7 imam kiroat sab'ah ditambah 3 imam yaitu Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf. Masing-masing nanti punya 2 perawi. Nah, kita belajar kiroat sab'ah. Kenapa? Karena kalau kiroat sab'ah itu para ulama sepakat ya ittifaq menilai sanad ya, sanad bacaannya nilai sanadnya mutawatir. Jadi sah sebagai bacaan Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar. Kalau 10 kiraan 10 ditambah 3 itu masih ada khilaf ya. Yang 3 bacaan Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf itu sebagian ulama menilai tidak sampai mutawatir, tapi masyhur saja. Nah, tapi jumhur ulama yang 3 ya, yaitu Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf itu jumhur ulama nilai sanadnya mutawatir. Berarti qiraat 10 yang sudah terkodifikasi di dalam pembukuan dan pembelajaran di dunia Islam masa kini itu sah sebagai bacaan Al-Quran
baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nanti kalau ditanya, apakah bacaan Al-Quran yang macam-macam bacaan tersebut itu mempengaruhi makna atau tidak? Ada sebagian yang mempengaruhi makna, ada sebagian yang tidak mempengaruhi makna, ada sebagian maknanya saling mendukung. Ya, contoh umpamanya Maliki Yaumiddin, bacaan Maliki Yaumiddin, ada bacaan Maliki Yaumiddin. Ya, kalau Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari kemudian atau hari kiamat. Kalau Maliki Yaumiddin yang merajai, ya, yang merajai hari kemudian atau hari kiamat. Nah, berarti pertanyaannya, apakah Allah itu yang merajai atau yang menguasai? Nah, jawabannya ini saling mendukung. Jadi Allah SWT di hari akhir, di hari kiamat nanti, juga merajai, juga menguasai. Kenapa? Karena banyak raja yang tidak kuasa. Apalagi di ketoprak. Ya, seni ketoprak itu kan banyak raja, tapi nggak punya kuasa dia. Punya kuasa tapi nggak jadi raja. Ya, orang-orang kaya punya karyawan, punya pekerja dan lain sebagainya, dia menguasai tapi nggak jadi raja. Jadi Allah SWT di akhir-akhir Malik Yaumiddin itu menguasai, ya, seluruh alam, juga merajai seluruh alam. Oke, nah itu berarti saling mendukung. Nah, contoh lain, nah, ya, siroto, Anda yang sudah kenal ini, siroto, ziroto. Nah, itu tidak mempengaruhi makna, karena itu dialek saja. Ya, oke, dah. Contoh yang mempengaruhi makna. Nah, contoh umpamanya ya, apa ya? Lamastum, bacaan lamastum dengan lamastum. Au lamastumunisa atau lamastumunisa. Jadi orang yang wudhu, ya, wudhu, ya, terus bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki, itu batal atau tidak wudhunya. Nah, dari bacaan atau kiroat yang ada dua riwayat, ada yang baca lamastum, ada yang lamastum, maka di sini mempengaruhi makna, bahkan mempengaruhi istimbat hukum. Artinya macam mana? Menurut Syafi'i, kalau Syafi'i, Imam Syafi'i kita ya, laki perempuan, pokoknya saya menyentuh kalian, ya, kulit tanpa apa? Tanpa ada tabir, ya, kita bersentuhan kulit. Itu entah ada syahwat atau tidak, ya, ada ser ataupun tidak, ya, itu batal. Tapi imam yang lain, ya, selain Syafi'i, bersentuhan, ya, kulit, asal tidak ada syahwat, itu tidak batal. Ngambilnya dari mana? Kalau Syafi'i, lamastum itu menyentuh. Lamastum bisa menyentuh kulit wanita. Ya, kalau lamastum saling menyentuh. Kalau saling itu berarti kan ada. Ya toh? Nah, itu ambilnya berarti perbedaan kiroat itu ada yang mempengaruhi makna, bahkan termasuk istimbat hukum bagian, ya. Tapi biasanya yang mempengaruhi makna itu yang berhubungan dengan farsul huruf, ya. Tapi kalau yang kaidah usuliyah panjang pendek, imalah, ya, taklil, fate, terus sakta, terus anakel, terus taki, itu nggak ada ngaruh. Ada mim jamak distilahkan mim jamak, istilah terus tidak istilah mim jamak, terus ada hak kinayah, ada tasdil atau tahqiq atau apa itu itqol, semuanya itu nggak ngaruh mana, karena itu berhubungan dengan dialek, ya. Jadi kalau yang lainnya umpamanya apa itu
perbedaan qiraat yang kemarin samatu aruf adalah 7 wajah perbedaan bacaan di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, yaitu perbedaan dalam bentuk, perbedaan dalam bentuk fi'il, bentuk isim, bentuk i'rab, nakis ziyadah, takdim takhir, ya, ibdal dan apa, dan lahjah itu. Jadi kalau selain lahjah itu ada yang mempengaruhi makna, ada yang tidak mempengaruhi makna. Jadi sekali lagi yang mempengaruhi makna itu yang berhubungan dengan parasul huruf. Ini kan sudah kan. Ya. Kalau yang kaidah usuliyah yang tidak berhubungan dengan parasul huruf atau kaidah umum, nah itu tidak ngaruh terhadap makna. Oke, kemarin kita sudah memperkenalkan karena sebagian ada yang belum. Ini kalau minggu kemarin ada sebagian yang belum terima. Ini sekarang sudah terima semua, Neng. Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, oke, dah. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu kalau kemarin kita daftar isi di kaidah qiraat 7 itu untuk membahas atau menjelaskan kaidah usuliyahnya Imam 7 atau Imam Sab'ah, Imam qiraat yang 7 yaitu Nafi, perawinya Qalun Wares, Ibnu Katsir, Al-Bazzuni dan seterusnya sampai Al-Kisai, perawinya Abdul Khalid dan Kisai. Nah, kaidah qiraat 7 yang merah itu ya, yang kemarin minggu kemarin kaidah usuliyahnya Imam 7 dan farsul furuhnya Imam 7. Sekarang karena kita fokuskan terhadap Qalun dan Wares, jadi Nafi berarti Qalun dan Wares, maka untuk pertemuan hari ini kita fokuskan ke buku Qalun yang hijau. Tolong dibuka, Neng. Toh, udah kan? Nah, Sudah, Pak. ya, tolong dilihat daftar isinya, Neng. Udah? Nah, coba daftar isi itu terdiri dari apa? Kalau pendahuluan pasti ya. Ya pendahuluan itu apa itu Abu apa? Nafi itu siapa? Kolon siapa? Waris siapa? Yang dalam hal ini nanti kita biografi dari Kolon. Nah, Kolon itu tolong di bab 2 ya. Ya. Di bab 2 itu kaidah usuliyahnya Kolon. Halo. Ya, kaidah usuliyahnya kok Kolon. Nah, apa itu? Nah, nanti di sini ya masing-masing apa kaidah umum itu kita sandingkan ya, kita mukoronahkan ya antara bacaan Kolun dan Hafiz karena kita di Indonesia di Indonesia ini bacaannya Hafiz yang sudah kita kuasai. Jadi nanti kita sandingkan ada perbedaan dan persamaannya itu di mana. Nah, gitu. Untuk Kolun. Nah, itu nanti kita dari basmalah dari Ibnu apa dari basmalah terus ada idgham kabir ya. Ini yang sama ya. Yang A itu apa? Antara Hafiz dan Kolun yang sama. Tapi yang B apa? Baliknya. Kaidah umum Hafiz ya antara Kolun dan Hafiz yang tidak sama. Nah, apa saja? Yaitu ada mim jama itu nggak sama ya. Mat munfasil nggak sama antara Kolun dan Hafiz ya. Apalagi idgham shogir. Nah, terus apalagi hak kinayah ya yang nggak sama di mana aja
terus 2 hamzah dalam satu kata, terus 2 hamzah dalam 2 kata, ya toh? Ya, terus apa lagi? Bacaan lafaz at-Taurat, ya. Terus surat At-Taubah ayat apa ini? Ayat 109, terus ya idhofah, ya, terus ya zaidah. Nah, itu ada 10 yang nggak sama. Berarti enaknya ngomong sekarang kita ya setelah itu baru kaidah apa? Kaidah farsul huruf. Nah, tapi di sini kita istilahkan kalimat al-farsiyah, bukan farsul huruf. Kalau nanti istilah kalimat al-farsiyah itu menyangkut ya yang menjelaskan bacaan kolon baik yang berhubungan dengan farsul huruf semuanya, tapi masih banyak yang kita kaitkan dengan kaidah usuliyahnya. Mungkin belum begitu terbayang, tapi nanti kalau sudah kita masuk materi, insya Allah akan terbayang. Oke, coba kita lihat ya di eh, di halaman berapa ini? Bab 2 ya, kaidah umum yang A ya, yang sama halaman 35. Coba kita lihat. Ya toh, apa itu? Kaidah umum. Bapak, maaf. Halo? Yang kitanya cuman punya yang waris, Bapak, sama kitab Abu Amr. Oh, iya ya. Lah kok iya ya. Iya ini di perguruan lain. Iya ya ya ya. Iya ya ya. Saya salah. Aku diem aja, Neng. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita belokkan aja. Jadi yang waras ya kemarin kita bilang ya, kenapa kok waras? Karena kita itu kan hanya 1 semester. Hanya 14 kali pertemuan. Itu pun kita bagi antara waras dan Abu Amr. Kenapa waras? Karena kalau tingkat kesulitannya, waras itu yang termasuk yang agak sulit dibandingkan bacaan hafal. Ya. Tapi kalau karena kita ini di antara imam 7, nanti kalau ditanya masyarakat, yang paling sulit adalah bacaan Hamzah. Hamzah, riwayat Kholaf dan Kholaf. Karena di sana ada wakof huruf Hamzah. Imam Hamzah itu ada bacaan wakof Imam Hamzah, bukan Imam Hamzah ya. Imam Hamzah ketika wakof ya, Imam Hamzah dan Hisham ketika wakof pada lafaz yang di dalamnya ada huruf Hamzah. Nah, itu yang paling sulit. Maka di sini dalam rangka untuk mengenal lebih jauh, syukur kalau menguasai, karena ini kalau waris kita harus menguasai satu Al-Quran. Nanti kita kasih penjelasan ya untuk cara masaknya ibaratnya. Jadi nanti di sini bumbu-bumbunya ibarat kita masak, tempatnya di sini bumbunya ini, sehingga kita akan bisa membaca untuk waris satu Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Oke, dan untuk Abu Amr berarti Ad-Duri dan Ad-Dusi satu Al-Quran nanti. Nah, jadi ini nanti giliran minggu ini waris, minggu depan Abu Amr. Oke, dah ya. Kembali ke sana tadi kalau gitu, tolong dilihat daftar isi untuk waris. Halaman berapa? Ketemu daftar isi? Sudah, Bapak. Ya, sama dengan tadi. Kalau namanya karya ilmiah itu mesti ada kata pengantar. Nanti kalian. Jadi kita ya, untuk memahami sebuah kitab, sebuah buku,
itu paling penting adalah melihat daftar isi supaya kita itu ya tahu isinya, oh ini yang dibahas. Ya. Jadi jangan blank, semuanya dibaca, bagus kalau ada waktu. Tapi sebelum dibaca semua, di daftar isi yang berhubungan yang akan kita bahas. Contoh Anda umpamanya mau bikin skripsi yang ada hubungannya ya kitab ya disiplin apa disiplin ilmu apa ya dilihat aja, oh kalau bab wudu nah itu mesti ilmu fikih. Nah, kalau bab bacaan Al-Qur'an itu ya minimal akan berhubungan dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraat, mungkin aja ilmu Rasul Fani. Nah, dari situ buku-bukunya itu dilihat daftar isinya ada yang nyambung dengan pokok pembahasan di dalam judul skripsi atau tidak. Jangan pula Anda ya umpamanya Anda meneliti ini di mana sih? Ini fakultas apa, Neng? Surudin. Nah, itu berkaitan dengan dakwah ya di masyarakat umpamanya ya. Meneliti ya di masyarakat bacaan Al-Qur'an masyarakat apa ya terhadap ketartilan bacaan Al-Qur'an. Surat surat Yasin umpamanya gitu. Ya nanti mesti rujukannya kan nggak mungkin di kitab fikih, nggak mungkin di kitab tauhid, nggak mungkin kitab ekonomi ya. Oh ini sebabnya kalau nggak di ilmu tajwid di qiraat. Ini ya daftar isi. Oh ini hubungannya kemana? Begitu lah. Ini pentingnya daftar isi sehingga kita akan tahu dari daftar isi itu isi buku tersebut secara garis besar yang dijelaskan itu apa saja. Nah, apalagi kan nanti setiap bab ya yang dibahas itu mesti ada petunjuk daftar isinya itu ada halaman berapa, halaman berapa, halaman berapa. Di bukunya juga yang di atas nanti, oh ini kaidah usulnya yang bab apa, oh bab mim jama, terus apa ada di atas nanti di atas yang di atas frame ya di atas frame di dalam buku sehingga sistematis ya dan bisa cepat otomatis asal kalian cermat saja. Nah, oke, jadi kaidah umum atau kaidah usuliyah di bab 2 ya apa saja yaitu ada kita bikin bukan bab tapi pokok bahasan ya bahasan pertama isti'adzah. Nah, nanti kita akan tahu bacaan apa itu bacaan waris tentang bacaan isti'adzah. Bacaan waris di bahasan kedua apa tentang basmalah ya ya bahasan ketiga tentang mim jama dan seterusnya ada berapa bahasan itu 16 Kak. 16 itu sampai halaman berapa 101 kan nah dan nanti jadi kita ya kalau belajar untuk waris harus menguasai ini kaidah usuliyahnya yaitu ada bahasanya ada 16. Oke, nah baru yang berhubungan dengan farsul huruf yaitu yang bab mana? Bab ketiga. Namanya al-kalimat al-farsiyah. Bedanya dengan farsul huruf, al-kalimat al-farsiyah yang berhubungan dengan farsul huruf untuk waras otomatis ya. Tapi kita bandingkan, kita sandingkan nanti dengan hafaz ya. Karena bacaan hafaz yang sudah kita kuasai yang menjadi bacaan Al-Qur'an oleh rakyat Indonesia ya. Nah, maka di sini ya untuk kalimat al-farsiyah itu membuat atau memuat yang bacaan Al-Qur'an untuk bacaan waris yang berhubungan dengan farsul huruf. Semuanya ada setiap surat atau di ayat manapun, tapi ditambah yang
berhubungan dengan kaidah usuliyah. Ya, dikira adalah 80 sampai 90%. Yang lainnya nanti yang nggak kita bahas itu berarti sama dengan hafaz. Oke, nah jadi kalimat farsyah itu setiap surat ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya loh. Nah, maka dari itu ayo kita buka kaidah umum atau kaidah usuliyah bab 2 ya, yang halaman berapa? 9. Ya toh? Iya, Pak. Nah, coba kita apa itu? Bahasan pertama apa? Tentang kaidah usuliyah, Bapak, pengertiannya. Kaidah usuliyah bab pertama adalah apa itu? Bab isti'adzah. Nah, jadi kita kalau kepingin tahu bacaan waras tentang isti'adzah, dia harus baca isti'adzah atau enggak. Kalau dari awal surat itu harus baca isti'adzah atau enggak. Kalau kita membaca di tengah ayat atau di tengah surat itu baca isti'adzah atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, itu akan ketahuan di sini. Jadi kalau tanya orang, itu waris itu baca isti'adzah enggak sih? Kalau hafaz kan kita kalau mulai dari tahu dulu auzubillahi minasyaitonir. Kalau untuk waris gimana? Nah, tolong ya di situ bab isti'adzah ya. Saya kasih waktu ya. Ini isti'adzah bentar dulu. Itu ada dua halaman ya. Halaman tapi hanya separuh ya. Ada 2 halaman lebih tengah ya. Tolong dibaca sendiri ya. Itu stabilo mainkan terus nanti saya tanya ya. Dan yang tanya yang bisa menjawab kemarin sudah saya umumkan kan, Kosmanya yang nyatet ini dapat poin. Ya toh? Saya sudah ngomong belum itu? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, kemarin yang dapat poin walaupun nggak utuh sama. Apa ada Bella Bartiza, ada Fatin, Pak. Nah, dapat poin berapa kemarin, Neng? Yang separuh Sebentar, atau Pak. Sepertiga, Pak. sepertiga masing-masing? Ya, oke. Dah. Tolong ya ini isti'adzah nanti yang bisa jawab ya dapat poin ya. Yang dapat poin yang banyak nanti boleh jadi waktu UAS itu enggak ujian. Karena dia poinnya sudah banyak. Nanti akan saya tanya, Anda dapat poin sekian, dapat nilai 80. Anda ikut UAS silakan, kalau nggak ikut UAS sudah langsung saya kasih nilai 80 A berarti. Tapi kalau Anda masih ikut UAS 80 masih bisa naik, bisa 86, bisa 88 gitu. Ngerti maksudnya? Nah, silakan saya kasih waktu 4 menit isti'adzah.
Ya, oke. Nah, pertanyaannya ya. Membaca isti'adzah itu sunat atau wajib? Silakan. Bapak. Ya, saya tunjuk aja. Fatimah. Izin mencoba menjawab ya Bapak. Mangga, silakan. Ada ikhtilaf katanya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Jumhur atau sebagian ulama dan ahlul ada berpendapat bahwa perintah dalam ayat adalah sunat. Dan bila qori tidak membaca isti'adzah tidak berdosa. Sedang sebagian ulama Ya, udah gitu aja cukup ya. Baik, Bapak. Nah, jadi saya ulangi, jumhur itu masuknya mayoritas ulama gitu loh. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Ya, itu berpendapat bahwa membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nanti ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ngambil dari apa surat ayat surat An-Nahl ya. Di sana halaman apa itu ayat 68. Nah, tapi sebetulnya tegotnya itu ya, tegot redaksinya boleh ditambah, boleh dikurangi. Boleh a'udzubillahi minasyaiton saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu samiul alim, dan yang lainnya. Pokoknya artinya minta perlindungan sama Allah dari setan ya, dan syaitonah. Oke. Nah, maka di sini andai kata begini pertanyaannya. Tolong Fatimah ditulis, Neng, poin. Ya. Karena ini pertanyaannya tidak terlalu berat. Kasih separuh, Neng. Siapa ini yang nyata? Tengah. Sudah? Halo. Sebenarnya, Bapak. Ini Pak, nyatetnya sesuai kelas masing-masing Pak. Masing-masing Bapak. Dula iya, ini kelas apa? Tolong kosmanya. Iya, Saya Bapak. tanya, sudah dicatat? Fatimah Kosma Pak. Fatimah Iya, Kosma Bapak. sendiri. Ini mau saya catat, Oh, Bapak. Fatimah sendiri. Ya sudah, tolong dianu. Dapat separuh, Neng. Oke. Sekarang ya, kasih kesempatan yang lain. Umpamanya begini. Anda ya, kita kan sunnah membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan? Nah, kalau kita ya membaca dengan ada yang pelan atau sir, ada yang jahar. Ya. Di beberapa tempat kita membaca Al-Quran dengan jahar. Halo, saya ulangi. Kapan kita membaca isti'adzah, disunahkan baca isti'adzah dengan jahar, dengan suara jelas. Ya, silakan. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Siapa ini? Anissa Okta dari kelas IATA. Ya, silakan, Neng. Membaca Al-Quran dengan jahar itu kecuali pada 4 tempat, yaitu ketika membaca Al-Quran itu memakai suara yang jahar juga. Lalu kedua, apabila di tempat yang tidak sendirian. Lalu yang ketiga, ketika di luar sholat. Dan keempat, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan berjamaah dan memulai dari awal. Lawan dari 4 itu maka membaca sir. Sebagai pembaca pertama gitu loh, Neng. Ya, sebagai pembaca pertama, Pak. Ada, oke. Dapat separuh. Nah, tolong. Di kosmanya siapa ini? Kosmanya di Fatimah bukan? Jadi Iya, Pak. tinggal membalikkan kan. Kalau suara sir, suara pelan itu di 4 tempat.
Nah, tadi pertanyaannya kalau jahar. Nah, ini kalau nggak teliti ya gimana, kan nggak ada ini penjelasannya. Padahal tinggal membalikkan. Kalau tidak di 4 tempat ini berarti jahar. Oke, dapat setengah poin karena pertanyaannya mudah. Oke. Lanjutannya sekarang bacaan basmalah. Atau satu lagi, ya, satu lagi. Umpamanya kita ini ya membaca Al-Quran kan katanya mulai atau dari pertengahan itu sunnah membaca istiadah atau tidak. Sekarang andai kata Anda membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran, menghafal atau murojaah atau takrir, ya baca umpamanya surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus tanya sama temen, nah ini hukumnya apa sih ini? Ya la'allakum tattaqun ini, tattaqun itu apa sih? Saya kok lupa ya waktu belajar tajwid. Tanya sama temen, ya. Terus dijawab, oh itu mat aritmi sukun itu. Terus panjang hurufnya berapa? Kalau asalnya dia itu mat tobi'i, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau oh la'allakum tattaqun, oh itu asalnya mat tobi'i, berarti boleh 3 wajah huruf matnya. Boleh qasr 2 harokat, boleh tawatur 4 harokat, boleh 6 harokat. Oh ya, terima kasih. Nah, itu kan akan meneruskan ayyamam ma'dudat. Itu disunahkan membaca ta'awud atau tidak? Saya, Pak. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Saya, Silakan. Pak. Apa? Fatma Mutiah dari kelas IATB. Ya, silakan. Tidak perlu lagi membaca basmalah, membaca isti'adzah karena yang ditanyakan itu masih berkaitan dengan Al-Quran. Dengan kaitan. Ya, oke. Nah, sudah tahu ya. Dapat separuh, tolong. Posmanya, Neng. Baik, Bapak. Nah, ya. Sekarang tolong basmalah. Basmalah dibaca. Basmalah itu saya kasih waktu. Ini ada berapa ini? Berapa ini? Ya, 2 halaman ya. 2 halaman. Ya, sekitar 2 halaman aja. Saya kasih waktu 4 menit lagi. Ayo, silakan.
Ya, oke. Halo. Sekarang umpamanya ya pertanyaannya menghubungkan dua surat. Menghubungkan dua surat ya. Umpamanya surat Al-Fatihah dengan surat Ali Imran. Itu untuk waris ya. Berarti kalau dari akhir surat itu kan berarti tidak akhir surat Al-Fatihah terus awal surat Ali Imran karena tidak dari awal ya dia dari perpindahan akhir surat dengan awal surat itu ada berapa wajah bacaan untuk waris? Ayo, silakan. Apa? Saya Bapak Apa? Dia Rahmadani dari kelas IATA. Ya, silakan, Neng. Ada 3 wajah Bapak. Yang pertama memisahkan antara 2 surah dengan basmalah. Yang kedua mewasolkan antara 2 surah dengan tanpa basmalah. Yang ketiga saktah antara 2 surah dengan tanpa basmalah. Walhasil berapa wajah bacaan untuk waris? 3 Bapak. Walhasil kok. Oh. Walhasil 3 wajah bacaan. Oke, ya. Ada yang bisa menyempurnakan? Ayo silakan yang lain. Iya, Pak. Pak, Lia Nurlia, Bapak. enggak, silakan. Walhasil ada 5 wajah bacaan, Bapak. Kenapa 5, Neng? Yang kedua tersebut tidak waras melarangnya, yaitu wasol tanpa basmalah dan saktah. Katanya 5. Yang pertama, iya Pak. Yang pertama, wakof pada akhir surah dan pada basmalah. Yang kedua, wakof pada akhir surah dan mewasolkan basmalah dengan awal surah berikutnya. Yang ketiga, wasol antara akhir surah dengan basmalah, serta wasol antara basmalah dan awal surah berikutnya. Adapun wajah yang keempat, yaitu wasol antara akhir surah dan basmalah, lalu wakof di basmalah, waras melarangnya. Dengan demikian, hukum antara 2 surah di antara untuk warosh mempunyai 5 wajah, yaitu 3 wajah membaca basmalah ditambah 2 wajah lagi, yaitu wasol tanpa basmalah dan saktah. Jadi kesimpulannya ketika mempunyai dia itu kan ada 3 tadi yang disebutkan teman kita tadi. Boleh pakai basmalah, ya, boleh wasol tanpa basmalah, boleh juga saktah tanpa basmalah. Dia tahu 3 wajah. Nah, yang pakai basmalah itu ada 3 macam, 3 cara yang barusan. Yang berarti walhasil dia menjadi 5 karena yang pakai basmalah 3 kan. 3 tambah 2. Begitu. Silakan milih. Oke. Tapi kita tahu, oh jadi cara membaca. Nah, kalau hafaz nggak punya menyambung antara 2 surat, dia hanya basmalah aja kalau hafaz. Nah ini kan dia wasol tanpa basmalah bisa, umpamanya ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam. Nah, atau waladdallin kata tanpa nafas alif lam. Nah, gitu.
boleh. Oke, dah. Ya, dapat separuh-separuh. Siapa tadi? Ya, tolong kosmanya. Yang tadi siapa? Barusan dengan sebelumnya. Lia Bapak sama Muti. Ya, setengah-setengah, Neng. Ya baik Bapak. Setengah-setengah. Dah ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini umpamanya kita itu ya baca surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu kan tidak boleh seluruh imam qiraat, termasuk hafiz, termasuk waris. Awal surat At-Taubah itu tidak boleh membaca basmalah. Oke. Kalau untuk waris, bacaan waris, tadi kan menyambung antara akhir surat dengan awal surat. Tadi kan ada 5 wajah ya. Sekarang andai kata kita surat, kita contohkan aja akhir surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah ayat 21 ayat 21. Wantazir innahum muntazirun. Itu akhir surat As-Sajdah. Terus kita masuk ke basmalah baro'atun minallah. Nah, itu 5 wajah ini boleh 5 wajah semuanya ini atau tidak? Silakan. Wantazir innahum muntazirun. Dan tadi kan menyambung akhir surat dengan awal surat kan boleh 5 wajah. Nah, kalau secara global boleh 3 wajah. Boleh pakai basmalah, boleh wasol tanpa basmalah, boleh saktah tanpa basmalah. Sekarang akhir surat As-Sajdah juz 21, terus kita mau menyambung awal surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Saya Silakan. Siapa, Neng? Fatma Mutiah dari IATB. Ya, mangga, silakan. Di sini imam qiraat tidak didapatkan pembahasan dari imam qiraat. Dalam hal ini Syekh Abdul Fattah Al-Qadi itu berpendapat yaitu harus wakaf, tidak boleh memakai wasol atau saktah disebabkan as-sajdah kan terletak setelah surah At-Taubah. Begitu, Pak. Terletak urutannya. Ya. Gitu loh. Urutannya. Urutan tertib suratnya, gitu loh. Urutan tertib suratnya tidak urut ya. Tidak urut cacang ya kalau bahasa lisannya. Kan mundur kan itu berarti. Harusnya harus membaca Al-Qur'an kalau namanya urutannya Al-Fatihah. Terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus Yasin, terus An-Naba, Al-Yasin, terus sampai Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terakhir An-Nas gitu. Nah, tapi kalau begini surah Al-Fatihah gitu ya. Surah Al-Fatihah, terus An-Nas seperti kita waktu kecil dulu atau Anda ngajar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, ya. Kayak begitu tuh gimana waras? Nah, ini tadi siapa yang barusan jawab ini tadi dapat separuh. Dapat setengah, Neng. Tolong dicatat. Sudah? Baik Sudah Bapak. dicatat, Neng? Iya ini Bapak mau dicatat. Ya, oke, dapat setengah.
tolong sekarang dijawab satu lagi. Andai kata kita baca surah Al-Fatihah selesai, terus surat An-Nas selesai, terus Al-Falaq selesai, terus Al-Ikhlas selesai, terus Al-Lahab. Itu untuk bacaan waris membaca 5 wajah bacaan tadi atau tidak? Silakan. Halo. Halo. Saya Pak, boleh menjawab lagi nggak? Ayo silakan. Untuk warosh hanya memakai 3 wajah bacaan dengan menggunakan basmalah. Karena bila urutannya tidak sesuai dengan tartib surah, maka warosh memakai basmalah. Jadi yang berlaku hanya 3 wajah bacaan, yaitu memisahkan antara 2 surah dengan basmalah. Yang kedua, mewasolkan antara 2 surah dengan tanpa basmalah. Maaf. Oh, berarti hanya berlaku satu wajah, maaf Pak. Hanya berlaku satu wajah, yaitu memisahkan antara 2 surah dengan basmalah. Udah. Bentar, Pak. Ya, jadi yang tanpa basmalah enggak? Enggak. Yang serta enggak? Ya sudah, dapat 1/4. Izin menjawab Halo. ulang, Pak. Ya, sudah cukup. Ya, jadi itu hanya pakai basmalah saja. Ya, yang sakta atau wasol tanpa basmalah enggak. Ya, jadi caranya ya molin pakof. Pakai basmalah ya caranya ya caranya ya wakof ya, terus nanti Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, atau wakof atau diwasolkan, pokoknya hanya pakai basmalah. Yang sakta ataupun itu tidak, pokoknya pakai basmalah aja ya urutannya itu. Ya, dah, oke. Dapat ini tadi udah saya kasih poin belum? Sudah, Pak. Sekarang tolong mim jamak kalau gitu. Ayo. Mim jamak yang bahasan ketiga ya. Bab mim jamak saya kasih waktu ini hanya 2 halaman ya. Saya kasih waktu 5 menit. Mim jamak. Oh, mim jamak hanya setengah halaman ya. Saya keliru. Saya pikir sampai hak kinayah. Saya kasih waktu 3 menit, cepat. Mim jamak saja.
Ya, oke. Pertanyaannya. Wa minhum ummiyun. Bacaan waras finalnya gimana? Silakan. Silakan. Nabila Pak mencoba menjawab. Apa itu? Ketika membaca wa minhum ummiyuna, itu Waras membaca sila ma'atul. Karena di sini sila mim jamak mengharuskan berlakunya hukum mat munfasil untuk Waras, yaitu dengan membaca sila ma'atul dengan 6 harokat itu, Pak. Wa minhum ummiyuna. Ya, oke. Tapi sebetulnya belum sempurna. Jawaban nggak gitu itu. Siapa yang bisa menyempurnakan, Neng? Eci Bapak, Ya, silakan. Waros membaca minhum ummiyuna dengan silah, yaitu karena setelah apabila mim jamak terletak sebelum huruf hidup dan huruf hidupnya berupa hamzah koto. Sedangkan ummiyuna itu hamzahnya hamzah koto. Maka bacaan Waros menghubungkan mim jamak dengan waw sukun, yakni dibaca dengan silah mim jamak. Maka Ya, panjang oke. huruf hidupnya adalah 6 harokat. Ya, oke. Karena punya jadi mat munfa. Mat Itu munfasil. penjelasan yang oke, masih kurang. Ketika ditambah ya itu tadi teman dua-duanya ya dapat setengah-setengah. Halo, tolong dicatat ya. Dapat setengah-setengah. Ditambah begini, ketika waminhum dan ummiyuna diwasolkan. Ya toh? Kalau wakof mau apa? Iya Bapak. Ya. Jadi belajar ilmu qiraat harus cermat ya. Dan nanti begini, belajar ilmu qiraat ya berarti ini untuk hafes ya, berarti hafes kita ya selama ini Waris terus Abu Amr. Kita itu harus tahu hukum bacaannya baik wasol maupun wakof. Jangan hanya tahu wasolnya, wakofnya nggak tahu, atau tahu wakofnya, wasolnya nggak tahu. Harus baik wasol maupun wakof. Karena di sini istilah mim jamak itu kalau wakof, minhum tidak diwakof, tidak diwasol dengan umi, itu ya dia itu sukun mim jamak. Karena di antara imam 7 berarti termasuk waris, kalau wakof pada mim jamak itu tidak ada satupun di antara imam 7 yang mensilahkan mim jamak. Oke? Mungkin untuk pertemuan kedua ini ya tolong di-screenshot karena kita mau ada tamu ini ya. Tolong kosmanya ya di-screenshot. Terus laporannya pertemuan kedua di RPS apa? Tahu kan RPS kemarin? Ada Bapak. Halo. Sudah, Pak. Ya kayak kemarin pertemuan gue dilihat saja. Ya. Nah, ini PR. Ya, itu masuk nanti langsung. Ya. Bab apa ini? Hak kinayah dengan apa itu? Pokok bahasan berapa? Keempat ya. Iya, Hak Pak. kinayah. Hak kinayah. Kelima apa? Dan al-qasr. Nah, ini banyak. Ini mat dan koser ini untuk bacaan waris menjadi ciri khas yang paling banyak. Nanti, maka dari itu pertemuan yang akan datang kita tidak membahas, langsung saya tanya. Oke? Nah, karena kita sudah kenapa langsung ya Anda yang penting Anda baca, Anda fokus, Anda insya Allah paham. Nggak paham nanti ditanyakan lah. Ya. Oke? Sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, ya, Neng. Ya, ya. Ini surat yang dari Pak Fadil kemarin. Tolong diketik supaya nanti di Pak sana di konsepnya itu udah ketikan. Karena ini uret-uretan. Nah, dulu. Saya tak, ini tadi cara ini lagi barusan ngajar ini tadi. Baru tutup caranya gimana ini tadi dulu. Tadi itu yang mana sih? Apa ini? Apa otomatis sudah mati ya dari sana? Dari IIQ, linknya dari IIQ, otomatis mati. Nah, cara mengetahuinya gimana? Meeting, lah ini ada. Oh ini. Bapak udah gak ada ya?